Oke, oke. Kenapa saya ingin bilang saya kesempatan kali ini saya akan memberikan video praktikum pembukaan tutorial yang pertama. Kita langsung saja kepada study case yang diberikan. Study case pertama kita akan melakukan jadi entrepreneur yang dicita-citakan sejak dulu tahu tidak di sana. Akhir-akhir ini memberikan suatu studi yang bisa kita kembangkan. Dan itu tadi konsisten dilakukan perawatan kita akan dan bisa mencapai ratusan ribu per bulan. Bahwa mereka mereka rintis harus memberikan layanan dan penawaran terbaik bagi pelanggan. Jadi sedang dilakukan juga penawaran terbaik dapat diwujudkan diskon. Setelah dipikir-pikir diskon merupakan itu yang luar biasa. Itu dari hasil mereka dapat disimpulkan bahwa setiap pembelian buku di atas 50.000 akan diberikan potongan sebanyak 5%. Yang kedua, setiap pembelian di atas atau sama dengan 100.000 maka akan diberikan potongan harga sebanyak 10%. Dan ketika pembelian di atas 500.000 maka akan diberikan potongan harga sebanyak 15%. Nah, sini kita disuruh untuk menyelesaikan studi case ini bagaimana kita mengimplementasikan kasus yang diberikan ini ke dalam jaringan dalam bahasa kita itu. Nah, kita langsung saja ke bagian ketiga, studi case satunya, di mana untuk dalam bahasa C sebelum kita memulai memulai codingnya itu nanti ada staging codes studio .h itu adalah library standar input output dari C yang biasanya nanti yang digunakan untuk fungsi seperti kayak printf dan scanf. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi mainnya. Di fungsi mainnya ini ada intermain, integer, argumen v dan karakter argumen c. Sebenarnya bisa saja hanya mencantumkan kata integer main. Karena kita mengikuti template yang ada di GitHub, maka kita buat seperti ini juga bisa. Nah, kemudian kita masuk kepada intermain itu tadi ya sebenarnya tidak diperlukan. Kemudian kita masuk kepada deklarasi variabelnya, di mana deklarasi variabelnya di sini tadi jumlah buku yang dalam study case tadi jumlah buku itu berarti harus kita buat dalam bilangan bilangan bulat itu integer. Sedangkan harga per buku, total harga dan diskon itu bisa kita buat dalam bentuk float. Karena nanti ada bisa saja hasilnya koma-koma desimal sehingga kita menggunakan tipe data float. Kemudian kita masuk ke dalam kita nanti akan mencetak si jumlah buku dan alamat si jumlah buku dan si harga per bukunya. Nah, nanti di sini kita menggunakan scan F persen D dari si alamat jumlah buku dan scan F dari persen F dari alamat si harga per buku. Nah, program ini meminta pengguna nanti untuk memasukkan jumlah buku dan harga per bukunya. Nah, kenapa kita menggunakan persen D pada jumlah buku? Karena tadi tipe data yang digunakan dalam jumlah buku adalah integer. Sehingga kalau kita menggunakan integer, maka ketika kita memprint atau men-scan F, itu maka kita akan menggunakan persen D. Sedangkan kalau dia float, maka kita akan menggunakan persen F. Nah, kemudian kita akan lanjut kepada komen yang berikutnya itu di mana kita menghitung total harga dari sebelum diskon nantinya, di mana rumusnya itu adalah di mana total harganya itu adalah jumlah buku dikalikan dengan harga per buku. Nah, kemudian kita akan menentukan harga diskonnya. Harga diskonnya ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan tadi. Kalau dia melakukan pembelian buku di atas 50.000, nanti dia akan mendapat potongan 15%. Nah, kemudian kalau jika jika dia total harga pembeliannya itu di atas atau sama dengan 100.000, maka dia akan mendapat potongan harga sebanyak 10%. Nah, kemudian kalau dia mendapat total harganya itu di atas 500.000, maka dia akan mendapatkan potongan harga 15%. Nah, kemudian untuk mencari total potongannya itu, ini kan merupakan perintah atau komen-komen yang disuruh tadi.
yaitu kondisional-kondisional yang diberikan dari si test case tadi. Nah, berarti kemudian di sini kita menghitung total potongan dan total potongannya itu, potongan harganya itu dan total biaya yang harus dibayarkan dia. Nah, kita kemudian akan mencari total potongan, di mana total potongan itu adalah total harga dikalikan dengan si diskon ya, diskon yang tadi itu total harga ini kita kalikan dengan diskon yang diterima oleh si pengguna. Nah, kemudian nanti kita akan mencari total bayarnya itu, berarti total bayarnya itu adalah total dari harga yang tadi kita kurangkan dengan total si potongan itu. Nah, kemudian setelah itu maka kita akan menampilkan outputnya, di mana outputnya itu nanti yang kita tampilkan itu total potongan dan total bayarnya sesuai dengan yang ada di case tadi. Total 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 potongannya dan total bayarnya. Inilah total ini total potongannya, yang di bawahnya itu total bayarnya. Nah, itulah yang nanti kita print lagi untuk menampilkan hasil outputnya, di mana print f persen persen s slash n total potongan dan juga print f untuk si total total bayarnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke return null, yaitu ya, ya. Nah, kita masuk ke dalam terminal, kita coba jalankan program ini ICC min o apt t02 01.c. Kemudian titik atau kemudian apt. Nah, kita masukkan sesuai komen yang disuruh 5 dan 50.000. 5 50.000. 20, maka nanti total potongannya itu adalah 25.000 dan total bayarnya itu adalah 225.000 sesuai dengan yang itu sudah sesuai dengan yang ada di si GitHub tadi. Nah, kemudian di test case kedua dia dibuat 3 dan 5.000. Nah, coba lagi 3 berapa tadi? 5.000. Nah, tapi dia tidak mendapat potongan karena apa? Karena dia tidak melakukan pembelian di atas 50.000. Nah, ini kan kalau kita kalikan sendiri, misalnya 3 kali 5.000 itu nanti masih 15.000, itu masih lebih kecil daripada 50.000. Sehingga dia tidak mendapat diskon. Diskonnya 0. Dan harga yang harus dibayarkan itu adalah 15.000. Nah, kemudian example yang ketiga, tidak ada example ketiga. Kemudian kita masuk ke test case kedua. Di test case kedua ini dikatakan pada hari Senin kemarin saat perjalanan ke rumah sakit untuk mencari temannya, Ucok bertemu dengan seorang ahli gizi. Dalam perjalanan Ucok berbincang dengan ahli gizi tersebut. Ucok ingin tahu terkait makanan Pak Sehat Lima Sempurna yang sudah menjadi kampanye kesehatan sejak dulu. Dari perbincangan dengan sang ahli, Ucok mengetahui banyak hal baru, yaitu satu, makanan pokok atau staple food biasanya memiliki kandungan karbohidrat, bla 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 bla. Ini hanya penjelasan. Nah, di sini ada dikatakan selain itu, sang ahli gizi juga menyimpulkan menu makanan Pak Sehat dan Lima Sempurna tersebut. Nah, di sini ada dikasih kondisionalnya, di mana jika apabila kamu hanya memakan makanan pokok, maka unit anti side dish. Dan yang kedua, apabila kamu hanya makan makanan pokok dan lauk pauk, maka unit vegetables. Yang ketiga, apabila kamu memakan sayur, berarti kamu good. Apabila kamu memakan buah, is very good. Kalau apabila kamu menambah susu, maka dia akan menjadi perfect. Itulah kondisi-kondisi yang diberikan oleh sang ahli gizi. Nah, tes kedua ini kita juga suruh mengimplementasikan kondisional-kondisional yang ada di tes ini ke dalam bahasa C. Nah, ini kita langsung saja. Berarti sama seperti yang tadi, kita membuat header file itu ya si include studio.h itu, dimana supaya kita nanti bisa melakukan fungsi scanf dan printf-nya. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi main-nya, di mana integer main yang mengikuti template yang tadi. Sebenarnya bisa aja integer main, buka kurung, tutup kurung, gitu doang. Nah, tapi kita mengikuti template yang ada di GitHub, jadi tidak masalah. Sebenarnya tidak diperlukan integer
argumen C dan karakter argumen C itu. Nah, kemudian kita akan mendeklarasikan variabelnya tadi. Di sini kita deklarasikan variabelnya itu integer level. Bisa aja sih kita buat nggak mesti level namanya. Tapi saya mau di sini membuat dia namanya level. Sebenarnya bisa kita tingkat juga boleh, level juga ya. Kemudian si level ini nanti uh, kita akan mengambil input dari si level ini tadi, dimana nanti kita dari si pengguna ini tadi, pengguna level tadi ini, maka nanti ada scanf %d alamat dari si levelnya. Ini tujuannya untuk membaca angka yang akan dimasukkan dari si pengguna dan menyimpannya ke variabel si level. Nah, kemudian kita lanjut kepada kondisi-kondisi tadi. Kondisi-kondisi tadi itu yang ini tadi, yang apabila kamu makan makanan pokok dan seterusnya. Nah, itu kan kalau kamu kalau kalau kau di level 1 tadi atau tingkat 1 atau nomor 1 tadi, kalau kau hanya makan makanan pokok, maka nanti kamu yang diperintahkan adalah staple food. Atau itu masuk ke dalam yang hanya makanan pokok. Makanan pokok itu tadi adalah staple food. Nah, kemudian kan kita kan juga berarti kamu tadi dibilang kalau kau cuma makan makanan pokok atau staple food, maka you need a side dish. Nah, nanti kita juga akan memprint you need a side dish. Nah, kemudian jika level 2-nya itu levelnya sama dengan 2, maka nanti yang kita print itu adalah si side dish yang ini, side dish dari si makanan ini, kemudian dan staple food-nya. Side dish itu yang makanan pokok dan lauk pauk. Lauk pauk itu adalah side dish. Nah, kemudian yang tadi itu makanan pokok itu adalah staple food, maka kamu akan membutuhkan vegetables. Nah, berarti yang kita cetak itu ada 3, side dish, staple food, dan unit vegetables. Kemudian jika level sama dengan 3, maka kita lihat tadi kalau kamu memakan sayur berarti kamu good. Nah, berarti kondisinya di sini dia sudah memenuhi yang ketiga ini, harus memenuhi sudah memenuhi yang ketiga ini. Kalau dia makan sayur, dia udah punya lauk pauk atau side dish, dan kemudian dia makan makanan pokok atau staple food, maka juga nanti kita print masing-masing. Print F, vegetables, side dish, dan staple food. Ini sebenarnya adalah kondisi-kondisi tadi, dan sebenarnya inilah hasilnya itu, si good slash N ini. Maka dia masuk ke dalam kategori good. Kemudian jika dia levelnya 4 lah, levelnya sama dengan 4. Nah, dikatakan kalau apabila kamu makan buah, level 4 itu nomor 4 itu maksud saya. Apabila kamu makan buah, maka kamu very good. Nah, di sini berarti dia kita tambahi aja dari yang level 3 tadi. Level 3 itu, tapi kita tambahi yang bagian fruitnya, di printnya. Jika kamu memakan buah, dan kemudian kamu sudah memakan sayuran, kamu sudah memakan side dish atau lauk pauk, kemudian makanan pokok atau staple food, maka inilah kondisi-kondisi tadi yang saat ini, maka nanti dia kamu termasuk dalam kategori yang very good. Nah, kemudian jika level sama dengan 5, kalau levelnya sama dengan 5, tadi dikatakan apabila kamu menambah susu, berarti kamu masuk ke dalam kategori perfect. Berarti kita tinggal menambahkan si susu lagi, kita hanya tinggal menambah print si susu, si milk. Maka nanti di sini kondisi-kondisinya kalau kamu menambahkan susu, kamu sudah makan buah, kamu sudah makan sayur, kamu sudah makan lauk pauk, dan kamu sudah makan makanan pokok, maka kamu nanti akan masuk ke dalam kategori yang fact. Nah, selain daripada itu, selain dari level 1, 2, 3, 4, 5, maka nanti kita buat ketentuan terakhir, di mana selain daripada itu pilihan tidak valid atau tidak ada hilang, pilihan tidak valid, atau bisa juga sebenarnya kita buat dia error atau apa bahasanya, bebas terserah kita. Nah, kemudian kita buat juga return null, jangan lupa. Nah, langsung saja kita coba jalankan program ini. YCC info app t02 .c jadi atau app. Nah, coba kita jalankan. Tadi kalau dia 1, berarti dia yang dicetak itu adalah staple food dan
unit is side dish. Staple food itu berarti kategori, kalau di kategori pertama, berarti kalau kau mau makan staple food atau makanan pokok. Nah, unit side di sini yang dimaksudkan di sini adalah uh, jikanya itu adalah staple food, makanya itu unit side dish. Coba kita jalankan lagi, coba kita buat dua. Nah, berarti side dish, staple food, dan unit vegetables. Kalau kita jalankan lagi tiga, nah dia kan bertambah terus kan, mengikuti yang udah saya jelaskan tadi. Terus kalau misalnya saya buat empat, dia juga bertambah, fruit, bla bla bla, dia masuk dalam kategori very good. Dan kalau saya masukkan satu lagi lima, berarti dia masuk ke ada milk, fruit, vegetable, side dish, staple food, maka dia masuk ke kategori yang perfect. Nah, nanti program ini telah berjalan dengan baik. Nah, kemudian kita masuk ke dalam studi case yang ketiga, atau T, T yang ketiga. Nih. Di T yang ketiga ini dikatakan menjadi seorang entrepreneur adalah suatu kebanggaan bagi Ucok. Kegiatan Ucok setiap harinya, Ucok mengenali produk baru, itu menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi produk baru, memasarkan serta mengatur pemodalan operasi. Dari pagi hingga sore Ucok mengelola toko yang dibukanya olehnya dan Butet. Pada malam hari Ucok lebih suka menemani Polta sang adik untuk bermain sambil belajar. Hari ini Ucok dan Polta belajar mengenai operasi perhitungan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Pertama mereka mulai dari sila kondisinya. Pertama mereka harus menginisialisasi satu set nilai pertama untuk setiap operasi. Untuk penjumlahan adalah 0, untuk pengurangan adalah 0, dan perkalian di set 1 supaya perkalian berikutnya tidak 0. Kemudian ketika mereka memilih operasi apa yang akan digunakan, ketiganya akan memasukkan bilangan kedua yang dioperasikan. Setelah itu maka akan ditampilkan keluaran bentuk total bilangan yang dihasilkan sesuai dengan operan yang dipilih. Ucok dan Volta berencana operasi perhitungan ini akan dibuat dalam suatu program C. Oleh karena itu mereka membutuhkan Anda untuk merumuskannya. Namun sebelumnya Volta ingin menambahkan satu aturan dalam operasi perhitungan ini. Operasi perhitungan akan berakhir apabila input kurang dari 5 kali atau memasukkan input -1. Perhatikan contoh-contohnya. Nah, sini kita langsung saja kepada codingannya. Jadikan bahasanya dimana sama seperti tadi. Bagian pertamanya kita jangan lupa header file ya. Itu si agar include stdio.h. Nah, ini tadi tujuannya itu adalah untuk kita gunakan sebagai fungsi input output ya, dimana nanti fungsi scanf dan printf-nya itu loh. Nah, kemudian kita masuk kepada fungsi main-nya, dimana fungsi main-nya itu adalah intermain. Nah, seperti yang katakan saya bisa saja intermain tutup kurung, tidak menambahkan argumentasi dan karakter argumentasi. Nah, kemudian kita mengidentifikasikan variabelnya, dimana kalau kita deklarasikan variabelnya itu si operator kita buat dalam tipe data char, sedangkan si angka result dan count itu kita buat sama dengan 0 dulu sebelum kita masukkan. Nah, ini kan kita mendeklarasikan inputnya, variabel input ya, angka result dan count yang sama dengan itu sebelum kita masukkan angka lain nantinya. Nah, itu bertipe data integer. Kemudian kita cetak, kita deklarasikan, kita input scanf di mana persensi itu adalah berarti untuk yang si karakter tadi, si operatornya tadi. Nah, kemudian kita menginisialisasi kondisi-kondisi tadi. Nah, di mana kondisi tadi diinisialisasikan if operator sama dengan tambah, maka hasilnya tadi 0. Nah, apalagi kemudian jika if operator sama dengan negatif kurang, maka dia akan hasilnya juga 0. Tapi kalau if operator sama dengan kali, tadi hasilnya itu tidak dibilang di sini jangan 0, harus 1 ya, perkalian berikutnya tidak akan menjadi 0. Nah, kemudian selain daripada itu maka operasi tidak valid. Nah, kemudian kita cetak lagi lah di operator mulai dari kondisi yang sudah kita lakukan tadi, printf potensi dari nilai si operatornya. Nah, kemudian ada kondisi tadi dikatakan ada aturan yang ditambahkan dia, operasi akan berakhir bila input kurang dari 5 atau memasukkan input -1. Nah, berarti
Kalau input yang dimasukkan, count yang dimasukkan kurang dari 5, maka yang dicetak itu persen di garis angkanya. Nah, kemudian jika angka sama dengan -1, maka yang dicetak nanti -1% CD dari si resultnya. Nanti akan dikasih di sini. Tapi selain daripada itu nanti program akan tidak valid. Nah, kemudian ada print persen 2. Kita udah kita cetak tadi, kemudian kita masuk ke kondisi lain. Nah, di mana if sama dengan operator jika operator tambah, maka resultnya itu adalah tambah dari si angka yang tadi kita masukkan di sini. Nah, dari yang sini tadi. Nah, kemudian jika operatornya kurang, maka kita akan memasukkan angka uh, kurang sama dengan dari si angka tadi. Nah, kemudian jika operasinya kali, operator sama dengan kali, maka resultnya itu akan kita kalikan dengan si angkanya itu. Nah, kemudian kita cetak si LD slash N. Inilah hasil dari si resultnya tadi. Countnya ini apa guna count plus plus ini? Nanti variabelnya ini, kalau yang tadi yang kita laksanakan itu, berarti countnya itu setiap variabel count akan bertambah satu setiap iterasinya. Nah, di sini kita coba jalankan lagi programnya. Ini GCC, O, app, 02, 03.c, sn, adt. Kemudian kita masukkan di sampel yang diberikan. Kalau kita buat plus dan 1, kita buat ya plus 1, plus 1, 1, maka dia akan menghasilkan 2. Nah, kemudian kalau kita masukkan dia plus 1, kalau kita dia akan menghasilkan 2. Terus kalau coba kita masukkan lagi dia eh, 1, dia akan menjadi 3. Kalau kita masukkan -1, dia akan tetap menjadi program akan berakhir. Dan berarti kalau sekian dan